Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bu dosen pengampu mata kuliah ilmu negara, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 negara Inggris ingin memaparkan hasil diskusi kami beberapa minggu lalu yang mencakup beberapa subbab antara lain definisi negara Inggris, sejarah negara Inggris, peran, fungsi, dan tujuan negara Inggris, bentuk atau sistem pemerintahan negara Inggris, dan masa depan negara Inggris. Sebelum memasuki pemaparan hasil diskusi, izinkan saya melampirkan nama dan nomor induk mahasiswa anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari 9 orang. Negara Inggris merupakan negara yang mempunyai ibu kota bernama London. Negara Inggris memiliki luas 244.046 km persegi. Letak astronomisnya 50 derajat lintang utara sampai 60 derajat lintang utara hingga 8 derajat bujur barat dan 2 derajat bujur timur, dan memiliki letak geografis sebelah barat benua Eropa dan mempunyai jalur yang strategis untuk dapat melakukan perdagangan ke benua Amerika. Sedangkan pembagian wilayahnya dibedakan menjadi 3 kawasan, yaitu Kepulauan Inggris, Britania Raya, dan United Kingdom. Jumlah penduduk negara Inggris adalah 80,2 juta jiwa. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Hari kemerdekaan negara Inggris pada tanggal 2 Juli 1776 dan mata uang negara Inggris adalah pound sterling. Sejarah singkat kerajaan Inggris tentunya tidak terlepas dari tokoh-tokoh pendirinya yang menjadi penguasa. Tercatat ada 7 kerajaan utama pada era Anglo-Saxon yang berada di bawah naungan Wessex, diantaranya East Anglia, Mercia, Northumbria, Wessex, Essex, Kent, Sussex. Dirangkum berdasarkan sejarahnya, raja pertama yang bertahta di Inggris diketahui berasal dari Raja Mercia pada tahun 774 Masehi. Sepeninggal Mercia, kekuasaan dilanjutkan ke tangan pimpinan kerajaan Wessex dari kawasan barat daya Inggris sejak 802 hingga 927 Masehi. Selama dipimpin kerajaan Wessex, pada 16 raja yang saling berganti menduduki kekuasaan, mulai dari Raja Egbert paling pertama sampai Edmund di tahta terakhir Wessex. Keberlanjutan kekuasaan kerajaan Inggris masih terus berjalan sampai kekuasaan Saksi Coburg-Gotha, yaitu Edward VII yang memimpin pada tahun 1901 sampai 1910. Edward VII merupakan anak dari Victoria dan Pangeran Konsort Albert Saxe-Coburg-Gotha. Setelah masa kekuasaan Edward berakhir, berganti ke George V dari tahun 1910 sampai 1936. George V ini mengganti nama keluarga menjadi Windsor. Usai masa bakti George V selesai, penerusnya adalah Edward VIII pada 1936. Namun sayang sekali, sebelum dinobatkan sebagai raja, ia memilih mundur karena menikahi Wallis Simpson yang itu sosialita asal Amerika Serikat dan statusnya tidak berhak menjadi raja. Gelar raja selanjutnya diturunkan ke adiknya, yaitu George VI 1936 sampai 1952, kemudian diteruskan ke Ratu Elizabeth II dari 1952 sampai sekarang. Sejarah terbentuknya kerajaan Inggris. Menurut sejarahnya, tercatat Inggris Raya melakukan upaya tentatif pertama kali untuk mendirikan pemukiman di luar negeri pada abad yang ke-16. Di tahun itu, terjadi ekspansi maritim karena didasari dengan kompetisi melawan Perancis serta ambisi perdagangan, sehingga ekspansinya meluas cepat sampai abad yang ke-17. Bukti ekspansi tersebut ditandai dengan berdirinya sejumlah pemukiman di Amerika Utara dan Hindia Barat. Kerajaan Inggris sendiri diketahui berdiri sekitar 925 Masehi dan disahkan oleh gabungan suku Anglo-Saxon. Kerajaan ini resmi terbentuk usai penandatanganan Traktat Persatuan tahun 1706, lalu diratifikasi dengan Act of Union atau Undang-Undang Persatuan pada tahun 1707. Melalui Act of Union tersebut, kerajaan Inggris termasuk Wales dan kerajaan Skotlandia bergabung menjadi satu kerajaan yang meliputi seantero Britania Raya serta
atau pulau-pulau di sekitarnya. Berlanjut pada 1801, United Kingdom mulai terbentuk usai Britania Raya bergabung bersama Irlandia. Namun pada 1922, Republik Irlandia melepaskan diri dan tersisa hanya bagian utaranya saja yang masih masuk ke Inggris Raya. Sekarang kita masuk kepada bab peran dan fungsi negara. Negara yang dilahirkan dari berbagai cara tentu mempunyai peran dan fungsi. Terdapat 5 fungsi dari negara yang telah dikenalkan di Prancis pada abad ke-16. 5 fungsi tersebut yaitu diplomasi, pertahanan, keuangan, hukum atau peradilan, dan keamanan serta keterlibatan bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Lalu di samping adanya peran dan fungsi dari negara, negara pasti juga memiliki tujuan. Suatu negara yang berdiri atau berdaulat sudah pasti mempunyai tujuan. Setelah dijelaskan tadi mengenai peran dan fungsi, lalu apa sih sebenarnya tujuan negara itu? Tujuan negara secara umum merupakan untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat dalam suatu negara tersebut. Lebih ringkasnya, tujuan dari negara yaitu dapat dibagi dua, yaitu tentang keamanan dan kesejahteraan. Itu berdasarkan Ismatullah dan Gatara pada 2007. Tujuan negara dapat diklasifikasikan menjadi tujuan negara secara eskatologis dan tujuan negara secara mitologis. Yang pertama ada tujuan negara secara eskatologis, yaitu tujuan negara yang tidak dapat diwujudkan di alam dunia namun dapat diwujudkan di alam akhirat. Dengan kata lain, hanya diwujudkan setelah kehidupan dunia. Lalu yang kedua ada tujuan negara secara mitologis, yaitu tujuan negara yang bisa diwujudkan apabila negara tersebut masih berdiri atau masih ada. Selanjutnya adalah bentuk dan sistem negara Inggris. Bentuk negara Inggris adalah negara kesatuan. Negara atau kerajaan Inggris adalah negara monarki konstitusional. Pada monarki konstitusional, raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan saja, sehingga tidak memegang kekuasaan di pemerintahan. Sementara itu, sistem pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif dengan berdasarkan kekuasaan dari Perdana Menteri dan Menteri atau Kabinet yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Namun hubungan raja atau ratu dengan pemerintahan tidak saling bertentangan. Selain monarki konstitusional, sistem pemerintahan Inggris juga menganut sistem parlementer. Sebagaimana dikutip dari buku UK Governance and Politics, sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mana parlemen memiliki peran sangat besar dalam pemerintahan, di mana kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat Perdana Menteri dan menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara. Salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang berkuasa. Lebih dari 1.200 konglomerat Inggris bersama-sama memperingatkan warga Inggris bahwa jika Inggris keluar dari Uni Eropa, kekuatan ekonomi kelima di dunia itu akan terpuruk sangat dalam. Jika Inggris keluar dari Uni Eropa, itu akan bermakna ketidakpastian bagi perusahaan, lapangan kerja, dan perdagangan dengan Eropa berkurang. Sebelumnya, miliarder George Soros juga mengingatkan, jika terjadi Brexit, maka mata uang pound sterling akan mengalami devaluasi antara 15-20%. Para pengamat Indonesia juga memprediksi hal serupa. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia yaitu Haryadi B. Sukamdhani menuturkan apabila Inggris jadi keluar dari UE, hal itu akan memunculkan goncangan karena Inggris merupakan salah satu negara berpengaruh di blok UE. Dampak lain yang mungkin timbul adalah kerepotan distribusi dan penjualan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu pula permintaan pasar produk-produk dari Indonesia. Pelaku industri tekstil lebih senang jika Inggris tetap bergabung dengan UE, sebab tidak perlu bekerja dua kali untuk menegosiasikan perjanjian kerjasama. Berikut pemaparan hasil diskusi kami. Bila ada pertanyaan dari ibu dosen atau teman-teman mungkin bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada penuturan kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, terima kasih untuk perhatiannya.